Apakah Anda pernah merasa bingung dengan kehidupan yang terjadi dalam diri Anda? Anda berharap sesuatu, tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Anda berharap mengalami suatu keberhasilan, tapi yang datang adalah sebuah kegagalan. Anda ingin hidupmu memiliki uang yang cukup bahkan berlebih, tapi yang Anda alami adalah Anda selalu kekurangan uang. Anda ingin merasakan suatu kebahagiaan, tapi hidupmu selalu didatangi dengan duka cita. Anda ingin hidupmu merasa enjoy, bersenang-senang, tapi yang datang adalah kesedihan. Apakah Anda pernah mencoba mencari kenapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana solusinya supaya Anda mengalami suatu hal yang berbeda yang Anda alami selama ini? Kalau Anda pernah mencoba mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, kalau ini yang Anda inginkan, yuk mari kita lanjutkan video ini. Kita belajar bersama-sama, berharap dalam kehidupan Anda dan saya mengalami sebuah perubahan yang besar, sehingga apa yang kita inginkan bisa kita raih. Dalam hidup Anda dan saya, tidak bisa kita pungkiri, kita selalu hidup di dalam hukum-hukum yang telah Tuhan tetapkan dalam alam semesta. Kalau kita bisa mengerti hukum itu, kita bisa mempelajarinya, dan kita bisa menerapkan dalam hidup kita ini, hukum-hukum yang ada yang telah Tuhan buat, yang Tuhan telah tempatkan di dalam alam semesta ini, itu bisa membantu kita, bisa mendorong kita, bisa memberikan kita suatu kemampuan untuk menjadi manusia yang hidupnya lebih baik, ada pertumbuhan, ada progres, ada kemajuan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengerti, pasti hukum-hukum yang telah Tuhan tetapkan tersebut memberikan faedah, memberikan keuntungan, memberikan dampak yang sangat positif dalam kehidupan Anda dan saya, dalam hubungan sesama manusia, hubungan dalam keluarga, hubungan dalam bisnis, hubungan dalam pekerjaan, hubungan dalam keuangan. Hukum-hukum umum yang sudah kita tahu, misalnya tentang hukum gravitasi. Kalau kita mengerti hukum ini, kita pasti bisa dihindari dari apa yang dikatakan bahaya. Betul kan? Jadi kalau kita naik ke lantai 3, lantai 5, kita sudah tahu bahwa di alam ini, di bumi ini ada hukum gravitasi, di mana kalau kita lompat dari lantai 3, kita akan jatuh dan kita akan mati kemungkinan. Tidak mati pun, kita bisa patah tulang dan menderita luka-luka yang berat. Itu salah satu contoh kalau kita mengerti hukum gravitasi. Kita tidak akan sembarangan. Ya mungkin anak kecil yang belum mengerti tentang hukum gravitasi ini, bisa saja dia naik ke lantai 3, dan dia jatuh dari lantai 3, karena dia tidak tahu tentang hukum gravitasi. Anak kecil yang masih belum ngerti itu, bisa mendapatkan bahaya jika dia lompat dari lantai 3, lantai 5, apalagi di lantai yang lebih tinggi. Ada hukum apa lagi? Ada hukum tabur tuai. Dengan adanya hukum tabur tuai, dan kita mengerti, itu juga memberikan kita suatu manfaat, suatu pengertian, supaya dalam hidup kita ini, kita tidak hidup dengan sembarangan. Karena kita tahu bahwa dunia ini, alam semesta ini, Tuhan membuat sebuah hukum, di mana kalau kita menabur hal yang buruk, kita bisa menerima hal yang buruk. Demikian juga sebaliknya, kalau kita menabur, melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, atau terhadap sesama, atau hal dalam apapun, kita bisa menuai hal yang baik dalam hidup kita. Masih banyak sekali hukum-hukum yang Tuhan buat di alam semesta, yang apabila kita pelajari itu bisa memberikan suatu manfaat yang besar. Di video kali ini saya mengajak kita bersama-sama, Anda dan saya, belajar sebuah hukum lagi. Hukum ini mungkin tidak populer, tapi hukum ini kita akan alami. Walaupun kita tidak mengerti hukum ini, walaupun kita tidak mempelajari hukum ini, ataupun kita sama sekali belum pernah tahu hukum ini, tapi hukum ini terjadi dalam hidup kita. Hukum ini bernama tarik-menarik. Hukum yang satu ini, yang bernama hukum tarik-menarik, ternyata pengaruhnya sangat besar dalam hidup kita.
Kalau Anda ambil waktu sebentar, Anda berdiam diri, Anda renungkan tentang kehidupan Anda. Apa yang terjadi dalam hidupmu itu, baik itu suka maupun duka, sebuah keberuntungan atau sebuah kemalangan dalam hidupmu, itu peranannya karena Anda menariknya. Itu yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Jadi apa yang hadir dalam hidup Anda dan saya, bicara apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, itu karena kita yang menariknya. Kita yang mengundang hal-hal tersebut datang dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya, bahwa pikiran kita itu ada dua. Pikiran sadar yang punya peranan 12%, dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar yang peranannya 88%. Pikiran bawah sadar yang peranannya 88% ini, kaitannya sangat dekat, sangat erat, totalitas mempengaruhi apa yang kita tarik dalam kehidupan kita. Baik yang kita tarik itu suatu keberuntungan, ataupun yang kita tarik itu adalah suatu kemalangan dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, Anda dan saya harus betul-betul memperhatikan pikiran bawah sadar kita, supaya pikiran bawah sadar kita itu dalam kondisi positif, sehingga apa yang kita tarik itu adalah hal-hal yang positif dalam kehidupan Anda dan saya. Jika pikiran kita, khususnya pikiran bawah sadar itu, kondisinya pikiran negatif, maka yang akan hadir, yang kita tarik dalam hidup kita ini adalah hal-hal yang negatif. Tentu Anda dan saya tidak menginginkan kehidupan kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang penuh dengan kemalangan. Cara kerja daripada pikiran bawah sadar kita itu adalah menarik hal yang serupa. Kalau pikiran kita positif, kita akan menangkap hal-hal yang serupa yang positif. Sebaliknya, kalau pikiran kita negatif, kita akan menarik hal-hal yang negatif. Jadi untuk itu, pikirkanlah semua yang baik, semua yang indah, semua yang manis, semua hal-hal yang penuh dengan kenikmatan, semua yang penuh dengan keberuntungan, semua yang penuh dengan rasa bahagia, semua yang penuh dengan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita sedemikian rupa, maka kita akan menarik hal-hal yang baik dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya pikiran kita yang sudah baik, positif, berisi hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membawa keberuntungan dalam hidup kita, itu langkah kedua adalah supaya timbul, supaya kekuatan menariknya menjadi kuat, itu harus ada perasaan yang penuh dengan syukur, perasaan yang gembira, perasaan yang senang. Jadi dalam perasaan kita, feeling good, itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk menarik apa yang baik yang sudah ada di pikiran kita. Kalau pikiran Anda sudah positif, feeling good, kalau pikiran Anda dan saya sudah memikirkan hal yang baik, hal yang penuh dengan keberuntungan, hal yang penuh dengan rasa syukur, itu sudah di jalur yang benar. Langkah yang kedua adalah kita harus menjaga perasaan kita, supaya kekuatan menariknya itu menjadi kuat. Perasaan kita itu harus betul-betul menjaga suatu getaran, suatu vibrasi, dengan penuh rasa syukur, penuh dengan rasa gembira, penuh dengan rasa keberuntungan. Seolah-olah apa yang kita pikirkan itu sudah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bisa sampai tahap seperti itu, kekuatan kita menarik hal-hal yang kita inginkan dalam hidup kita ini, itu bisa terjadi, dan itu pasti terjadi. Apa yang kita inginkan dalam hidup kita ini, selain kita memikirkannya dengan positif, yang kedua adalah kita harus menjaga perasaan kita tetap dalam kondisi sukacita, kondisi penuh syukur, kondisi dengan penuh kegembiraan, dan kita membayangkan, kita merasakan bahwa apa yang kita inginkan itu sudah kita alami, walaupun itu belum terjadi. Perasaan seperti itulah yang menentukan apakah yang kita pikirkan, yang kita inginkan, itu bisa terjadi, bisa tertarik dalam kehidupan kita ini, sehingga menjadi kenyataan.
Semoga video ini memberikan manfaat yang besar untuk mengubah pikiran Anda, perasaan Anda, pikiran saya dan perasaan saya, sehingga kita bersama-sama menjadi orang yang sudah tahu hukum ini, hukum tarik-menarik, kita mempelajarinya dan kita terapkan dalam kehidupan kita ini, sehingga memberikan suatu keberuntungan, suatu manfaat, suatu faedah yang besar dalam hidup Anda dan saya. Semangat!